Shalom adik-adik dan para parents, bagaimana kabar kalian semua? Aku berdoa kalian dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan sepanjang bulan Juni, kita sudah belajar mengenai The Wise King Solomon. Dan sekarang saatnya kita akan berdoa untuk adik-adik semua, teman-teman kita semua yang bulan ini berulang tahun. Dan ini adalah nama teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk adik-adik dan para parents, mari kita kedangkan tangan kita untuk anak-anak kita yang berulang tahun bulan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sepanjang bulan ini ada banyak anak-anak, ada banyak teman-teman, ada banyak adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini. Aku berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap dari kita semua yang berulang tahun pada bulan ini, biar pengurapan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Masa depan yang luar biasa, kesuksesan, makin cinta sama Tuhan, cinta orang tua, semuanya kau tambah-tambahkan untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada bulan ini. Biar berkat Tuhan tercurahkan, Roh Kudus tercurahkan pada setiap diri adik-adik yang berulang tahun. Kau berkati para parents, boleh menjadi para parents yang baik, benar-benar membantu anak-anaknya supaya menjadi pribadi-pribadi yang semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sekali lagi kalau berkat-Mu, urapan-Mu pasti tercurah pada setiap adik-adik yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi, happy birthday adik-adik, God bless you all. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati semua bangkit berdiri. Hore. Yeay. Shalom adik-adik. Welcome to NDC Kids at Home. Buat adik-adik semua dimanapun kalian berada, Kak Hani mau ajak kalian semua untuk bersemangat mengikuti ibadah hari ini serta melompat dan memuji nama Tuhan. Bersama dengan Kak Hani, kita semua mau tenangkan hati dan kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali melompat memuji nama Tuhan. Kami mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena kami mau hati Tuhan senang karena kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, bagus banget nih semua pada bangkit berdiri. Kalau udah ada yang duduk, ayo dong bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya biar semangat. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi, NDC Kids, praise the Lord. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Allah Sanggup. Karena Allah benar-benar sanggup melakukan segala sesuatu hal yang adik-adik minta. Mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik, untuk selama-lamanya Tuhan tetap bisa menjawab doa adik-adik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi adik-adik. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay, puji Tuhan. Kita semua udah melompat ya, udah memuji nama Tuhan. Sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian berikut ini. Mari adik-adik duduk yang baik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ayo adik-adik di rumah, bersama dengan Kak Hani, kita mau berdoa sama-sama ya untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah melompat memuji nama Tuhan dan saatnya tiba kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang mendengar dan juga mengerti firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kok bisa ya tali yang panjang tadi dipotong sama Kak Sony, tetap panjang? Apa ya rahasianya ya adik-adik ya? Apa? Adik-adik mau coba di rumah bersama mama dan papa? Boleh dong, nanti dicoba ya. Apa ya rahasianya ya? Adik-adik, tali yang panjang tadi ternyata sama loh seperti janji Tuhan yang panjang dan kekal untuk anak-anaknya. Walaupun nih kadang-kadang kita masih suka pelit, kadang-kadang masih suka marah-marah. Ya, Kak Oca benar, itu adalah dosa. Waduh, kita masih suka melakukan dosa ya. Tapi ternyata kabar baiknya adik-adik, janji Tuhan untuk kita tetap ada loh. Sama seperti apa yang Raja Salomo alami. Minggu lalu kita sudah belajar sama-sama ya bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Raja Daud, di mana anaknya lah Salomo yang akan membangun bait Allah, dan hal itu benar-benar terjadi. Tapi ternyata adik-adik, Raja Salomo tidak selamanya mentaati Tuhan. Raja Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Salomo menyembah Baal. Waduh adik-adik, hal ini tentu membuat Tuhan sangat marah dan juga sedih. Akhirnya Tuhan akan memberikan hukuman. Apa ya hukumannya? Hukumannya adalah kerajaan Israel akan terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh anak dari Salomo bernama Rehabeam, dan juga kerajaan Israel yang akan dipimpin oleh seorang pria bernama Yerobeam. Wah adik-adik, dua kerajaan ini sama-sama tidak mematuhi perintah Tuhan, sehingga Tuhan akan menghukum kedua kerajaan ini. Wow, asik banget. Tumben hari ini senang banget. Iya dong Kak, celebration nih. Kan aku mau kasih tahu ke semua orang kalau aku itu udah jadi anak Tuhan loh Kak. Aku udah jadi rajin berdoa, baca firman. Terus aku juga sering beribadah di NDC Kids. Wih, itu sih hebat banget.
Iya dong Kak, aku mau kasih tahu ke semua orang kalau aku itu udah berubah loh Kak. Terus aku tuh udah nggak suka lagi namanya berantem Kak. Terus semua orang-orang juga suka berteman sama aku. Wow, keren Kak Mona. Iya dong Kak, kan aku udah bebas dari dosa. Oh gitu? Jadi sekarang Kak Mona kalau seandainya lagi di sekolah nih, lagi belajar, Kak Mona bener-bener udah fokus banget gitu ngikutin pembelajaran. Nggak pernah main-main lagi, bercanda gitu, udah nggak? Ya enggak lah Kak, aku lebih suka ngobrol sama temen sih masih. Terus kadang-kadang juga suka main handphone dikit-dikit sih di dalam kelas. Ya, itu mah tetap aja Kak Mona masih bikin dosa Loh, namanya. emang sebentar doang itu dosa Kak? Ya iyalah Kak, namanya artinya kita nggak sungguh-sungguh nggak ngikutin aturan, berarti itu dosa Kak Mona. Terus nih, kemarin aku punya teman aku itu punya mainan baru Kak. Dia sombong sih, dia nggak mau pinjemin mainannya ke teman-teman yang lain. Terus pas pulang sekolah, aku lihat mainannya sempat jatuh di bawah di jalanan. Tapi aku diemin aja biar tahu rasa tuh mainannya hilang. Waduh, ini sih udah nggak bener. Terus Kak Mona bener-bener diam gitu nggak kasih tahu ke temannya kalau barang mainan dia ketinggalan. Enggak lah Kak, ngapain? Habis dia sombong sih, terus pelit lagi. Waduh, ini sih nggak bener. Ini masih termasuk melakukan kesalahan Kak Mona, itu termasuk dosa. Waduh, berarti aku masih belum bebas dari dosa dong Kak. Nah, adik-adik, sekalipun kita sudah percaya sama Tuhan, sudah taat, sudah melakukan hal yang baik, namun terkadang kita juga masih melakukan hal yang jahat, seperti membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita, sesuatu yang gak baik. Kita lakukan juga seperti itu. Di dalam Alkitab ada loh namanya Raja Salomo. Raja Salomo sudah tahu nih aturan yang Tuhan sudah kasih. Tetapi yang dilakukan Raja Salomo apa? Dia lupa. Dia menyembah kepada dewa-dewa pada waktu itu. Nah, kira-kira Tuhan akan menghukum Raja Salomo atau gimana ya? Nah, adik-adik, hebatnya Tuhan kita itu, dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Dulu sebelum Raja Salomo, ada papanya Raja Salomo, namanya Raja Daud. Nah, Raja Daud ini orang yang baik, adik-adik. Dan Tuhan sudah berjanji kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Jadi, Tuhan menepati janjinya. Janji Tuhan tidak pernah bohong dan tidak meleset. Tuhan menepati apa yang sudah Dia janjikan. Jadi adik-adik, kita nggak perlu takut ya. Dimanapun kita berada misalnya, kita lagi sendiri di rumah, lagi di sekolah, lagi jalan-jalan, atau kita lagi di mana gitu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ingat, Tuhan bisa dipercaya. Janji Tuhan bisa kita percaya. Tuhan selalu menepati janjinya untuk menjaga kita. Sama seperti janji Tuhan sama Raja Daud. Tuhan benar-benar menggenapi itu. Bahkan dari keturunan Raja Daud lahir Tuhan Yesus. Itu bukti janji Tuhan bahwa Dia tetap menggenapi apa yang Dia sudah janjikan. Sekalipun Raja Daud, Raja Salomo pernah melakukan kesalahan, namun Tuhan selalu setia pada janjinya. Jadi, adik-adik semua, Kak Sony percaya adik-adik juga bisa terus melakukan hal yang baik, taat, dan apa yang Tuhan sudah ajarkan, kita sama-sama melakukannya untuk Tuhan. Kok tiba-tiba gelap adik-adik? Waduh, kayak mati lampu nih. Kapan ya nyalanya? Sabar ya Kak, bentar lagi nih. Lagi dibetulin listriknya. Ini pasti nyala kok, cepet janji deh. Cepetan dong Kak. Gak enak nih gelap begini. Gak kelihatan apa-apa. Duh, kok lama banget sih? Katanya tadi cepet. Ya nih Kak, oke, bentar lagi ya, janji deh. Habis betulinnya susah banget. Kirain tadi bisa cepet. Duh, lega banget adik-adik, akhirnya lampunya bisa nyala. Padahal tadi janjinya sebentar yang nyalanya, ternyata lama. Nah, kalau janji manusia memang suka begitu adik-adik. Suka nggak bisa ditepati. Tetapi janji Tuhan selalu Tuhan tepati. Ya, apa janji Tuhan sama kita? Tuhan janji akan kita dikasih nafas. Wah, itu janji Tuhan loh, memelihara hidup kita. Terus Tuhan janji apa lagi? Tuhan janji bahwa Tuhan akan selalu kasih kita matahari yang kita bisa lihat setiap hari. Ada nggak
di antara adik-adik yang gak pernah melihat matahari di pagi hari? Gak ada ya? Pasti setiap pagi matahari akan selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Itulah janji Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kita nggak perlu takut ya adik-adik ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Janjinya bisa dipercaya sekarang dan selamanya. Kita harus selalu membaca, mengingat, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sekarang Kak Hani mau ajak adik-adik semua untuk menghafal dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita yang satu ini. Hai teman-teman, namaku Edward. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk menghafal ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya teman-teman, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Diingat-ingat ya firman Tuhan hari ini, dan yang paling penting kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Kak Hani mau ingatkan untuk papa dan mama kalau NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite yang dapat diikuti oleh anak-anak berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan papa dan mama dapat melakukan seat booking ibadah anak sebelum hari Minggu ya, karena seat booking kita masih sangat terbatas. Untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, jangan bersedih, karena kita masih bisa mengikuti ibadah secara online dengan cara mengikuti small group online yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Buat adik-adik yang mau mendaftar ke dalam small group online, dapat mendaftar melalui link atau nomor berikut ini. Nah, Kak Hani juga mau ingatkan untuk papa dan mama yang memiliki anak berusia baby sampai dengan TKB dapat mengunduh aktivitas kita hari ini dalam NDC App. Dan untuk papa dan mama yang memiliki anak yang sudah duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD dapat menggunakan pertanyaan diskusi di dalam NDC App, dan semua bahan kita hari ini terdapat di dalam Parenting 101. Ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sukacita yang daripada Tuhan boleh mengalir dan penuh di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai beribadah Tuhan, dan segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda.
pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.